Chelsea tutup sempurna fase grup Conference League. Drama 7 gol, MU tersingkir dari Carabao Cup. Inter melaju ke 8 besar Coppa Italia. Grup Friedkin resmi mengakuisisi Everton. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Inter Milan versus Udinese berlangsung di Giuseppe Meazza pada babak 16 besar Coppa Italia. Tampil menekan, Inter memecah kebuntuan di menit ke-30. Marco Arnautovic melepas sepakan mendatar yang tak terbendung kiper Udinese, Edoardo Piana. Inter bisa menggerakkan keunggulan sesaat sebelum jeda. Sepak pojok Christian Aslani meluncur langsung ke gawang Udinese. Nerazzurri berhak melaju ke perempat final pada laga 8 besar. Inter bakal menghadapi Lazio. Laga Tottenham versus Manchester United di perempat final Carabao Cup digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-15. Bola muntah lantas disambar oleh Dominic Solanke. Memasuki babak kedua, Tottenham menggadaikan keunggulan pada menit ke-46. Kali ini lewat Dejan Kulusevski. Dominic Solanke membuat Manchester United semakin terbenam dengan mencetak gol ketiga Tottenham pada menit ke-54. Fraser Forster melakukan blunder fatal. Bruno Fernandes melepaskan umpan yang langsung dituntaskan oleh Zirkzee. Pada menit ke-70, bola sepakan Fraser Forster membentur Amad Diallo pemain MU itu dan bola masuk ke gawang. Tottenham unggul 4-2 pada menit ke-88. Son Heung-min menjebol gawang MU dengan tendangan dari sepak pojok. MU kembali menipiskan skor di injury time. Johnny Evans menanduk bola sepak pojok untuk menjebol gawang Tottenham. Tim London Utara pun berhak melaju ke semifinal Carabao Cup. Matchday ke-6 Europa Conference League mempertemukan Chelsea versus Shamrock Rovers. Duel digelar di Stamford Bridge. Chelsea membuka skor pada menit ke-20. Mark Gui berhasil membobol gawang Shamrock Rovers. Shamrock Rovers menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Gol Marcus Pom memaksa kedudukan sama kuat 1-1. Mark Gui mencetak gol keduanya di menit ke-34. Gui memanfaatkan kesalahan back pass lawan menjadi gol. Chelsea menambah gol di menit ke-40. Bola sepakan rendah Kieran Dewsbury Hall membuat timnya menjauh 3-1. Mark Gui mencetak gol ketiganya di laga ini di injury time babak pertama yang membuat Chelsea unggul 4-1 hingga jeda. Chelsea terus melancarkan serangan memasuki babak kedua. Gol diciptakan tuan rumah pada menit ke-58 via Marco Kurela. Chelsea mengakhiri fase grup Conference League dengan sempurna. The Blues memuncaki klasmen dengan 18 poin. Chelsea FC menunjukkan performa dominan saat mengalahkan Shamrock Rovers dengan skor 5-1 dalam pertandingan UEFA Conference League yang berlangsung di Stamford Bridge. Pemain muda asal Spanyol Mark Gui mencetak hat-trick yang mengesankan di babak pertama, menjadikannya sebagai pemain pertama asal Spanyol yang mencetak hat-trick untuk tim Inggris sejak Ferran Torres pada Mei 2021. Gui, yang lahir pada tahun 2006, kini telah mengoleksi 6 gol di musim ini, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya sebagai striker muda. Fiorentina melawan Victoria de Guimares dalam laga Liga Konferensi Eropa yang berlangsung di Stadion de Alfonso Henriquez. Gustavo Silva membuka skor untuk Guimares pada menit ke-33 dengan sebuah tembakan dari dalam kotak penalti. Rolando Mandragora menyamakan kedudukan untuk Fiorentina pada menit ke-87 dengan sebuah tendangan yang tidak dapat dihalau kiper Guimares. Dengan hasil imbang ini, Fiorentina mengakhiri fase grup di posisi ketiga, sementara Guimares berada di posisi kedua. Real Betis versus HJK Helsinki dalam laga Liga Konferensi Eropa yang berlangsung di Stadion Benito. Johnny Cardoso menjadi pahlawan bagi Betis dengan mencetak gol tunggal pada menit ke-27. Cardoso berhasil memanfaatkan umpan dari lini tengah dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang HJK. HJK Helsinki berusaha mengejar ketertinggalan, namun lini belakang Betis tetap menjaga gawangnya tanpa celah hingga akhir laga. Dengan hasil ini, Betis mengakhiri fase grup UEFA Conference League di posisi 15 dengan 10 poin dari 6 laga. Bek timnas Indonesia Kevin Dix tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh bagi FC Copenhagen saat melawan Rapid Wien. Sayangnya, bek berusia 28 tahun itu tidak bisa membawa FC Copenhagen meraih poin pasca ditaklukkan Rapid Wien dengan skor 0-3. Di laga tersebut, Kevin Dix mendapat rating 6,8 dari SofaScore. Kekalahan ini menempatkan Copenhagen di urutan ke-18 dalam tabel klasemen fase liga dengan 8 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Liga fase UEFA Conference League telah berakhir dengan Chelsea dan Fiorentina menjadi dua tim yang memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Selain kedua tim tersebut, Vitória, Rapid Wien, Djurgården, Lugano, Legia Warsawa, dan Cercle Brugge juga secara otomatis lolos ke babak knockout.
Dengan berakhirnya fase Liga, kini perhatian beralih ke babak playoff knockout yang akan dimulai pada bulan Februari 2025, di mana tim-tim peringkat 9-24 akan bersaing merebut tempat di babak 16 besar yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Maret 2025. Wolverhampton Wanderers telah mengumumkan penunjukan Victor Pereira sebagai manajer baru mereka dengan kontrak selama 18 bulan. Mantan pelatih Al-Shabab di Liga Pro Saudi menggantikan Gary O'Neill yang dipecat setelah serangkaian hasil buruk. Pereira yang memiliki pengalaman melatih di 7 negara termasuk Portugal, Yunani, dan Cina diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Wolves yang saat ini sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Pertandingan pertama sebagai manajer Wolves akan berlangsung pada hari Minggu melawan Leicester yang saat ini berada 2 posisi di atas mereka. Valentin Atangana, gelandang muda berbakat asal Prancis, telah resmi menandatangani kontrak baru dengan Stade de Reims yang akan mengikatnya hingga Juni 2027. Pemain berusia 19 tahun ini yang sebelumnya bergabung dengan Reims pada tahun 2023 menunjukkan performa yang mengesankan di lapangan sehingga menarik perhatian banyak klub besar termasuk dari Serie A. Atangana yang dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Ligue 1 diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi timnya. Matthias Pogba, saudara dari pemain sepak bola terkenal Paul Pogba, telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun oleh pengadilan kriminal Paris. Dalam persidangan yang berlangsung, Matthias dan 5 terdakwa lainnya dinyatakan bersalah atas upaya pemerasan terhadap Paul Pogba yang melibatkan tuntutan uang sebesar 13 juta euro, setara dengan sekitar 221 miliar rupiah. Meskipun dijatuhi hukuman penjara, Matthias akan menjalani hukumannya dengan menggunakan gelang elektronik yang memungkinkan dia untuk tetap berada di rumah selama masa hukuman. Sir Jim Ratcliffe baru saja mengumumkan bahwa ia telah menyuntikkan dana tambahan sebesar 79 juta pound sterling ke dalam Manchester United yang meningkatkan kepemilikannya di klub menjadi 28,94%. Investasi ini merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih besar dengan keluarga Glazer, pemilik mayoritas klub, di mana Ratcliffe sebelumnya telah berkomitmen untuk menginvestasikan total 300 juta US dollar untuk perbaikan infrastruktur klub. Dengan langkah ini, Ratcliffe kini menjadi investor tunggal terbesar di Manchester United, meskipun keluarga Glazer masih memegang lebih dari 40% saham klub. Everton telah memasuki babak baru setelah grup Friedkin secara resmi mengakuisisi mayoritas saham klub. Dalam pernyataan yang dirilis, klub mengonfirmasi bahwa akuisisi ini dilakukan oleh Roothouse Capital Holding Limited, sebuah entitas di bawah grup Friedkin, dengan persetujuan dari berbagai badan regulasi sepak bola Inggris. Dengan akuisisi sebesar 98,8%, grup Friedkin berkomitmen untuk memberikan investasi strategis guna memperkuat tim utama dan memaksimalkan nilai komersial stadion baru mereka, Bramley Moordock, yang dijadwalkan akan digunakan pada musim depan. Kieran Tierney, bek kiri Arsenal, akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang setelah manajemen Arsenal memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya. Kontrak Tierney saat ini akan berakhir pada bulan Juni 2025 dan meskipun Arsenal memiliki opsi untuk memperpanjang selama 12 bulan, mereka telah melewatkan batas waktu untuk melakukannya. Hal ini membuat Tierney yang telah mencatatkan 125 penampilan untuk Arsenal kini berada dalam posisi untuk menandatangani kesepakatan prakontrak dengan klub non-Inggris mulai 1 Januari 2025. Striker Nottingham Forest Chris Wood menunjukkan optimisme dalam negosiasi kontrak baru dengan klubnya. Saat ini, kontrak Wood yang berlaku akan berakhir pada akhir musim ini dan Nottingham Forest telah menawarkan perpanjangan 1 tahun. Namun, pemain asal Selandia Baru ini menginginkan kontrak selama 2 tahun. Wood yang telah mencetak 10 gol musim ini berperan penting dalam membantu timnya bersaing di papan atas Liga Premier dan ia berharap untuk mencapai kesepakatan sebelum jendela transfer dibuka pada 1 Januari mendatang. Chelsea dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai syarat pribadi dengan Jadon Sancho yang kini hampir pasti akan mengubah status pinjamannya dari Manchester United menjadi permanen. Sancho memiliki klausul yang mengharuskan Chelsea untuk membeli jika mereka finish di posisi 14 atau lebih tinggi di Premier League musim ini. Dengan performa yang menjanjikan, di mana Sancho telah mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist dalam 10 penampilan di Liga, kesepakatan ini tampaknya akan segera terwujud dengan biaya sekitar 25 juta pound sterling. Sergio Reguilon kini menjadi incaran klub Turki Fenerbahce. Menurut laporan dari jurnalis Ekrem Konur, Reguilon yang kehilangan tempat di skuad utama Spurs sedang mencari peluang untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Pelatih Tottenham Cenk Postecoglou tidak memasukkan Reguilon dalam rencananya ke depan dan ia belum tampil dalam 1 laga pun untuk Tottenham di musim ini.
Jose Mourinho, mantan pelatih Tottenham yang kini menangani Fenerbahce, telah meminta manajemen klub untuk mempertimbangkan transfer Reguilon sebagai opsi di bursa transfer Januari mendatang. Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany mengatakan Harry Kane telah dinyatakan pulih dari cedera. Kompany pun memberikan sinyal siap menurunkan Kane sebagai starter pada partai Bundesliga melawan RB Leipzig akhir pekan ini. Kane melewatkan 4 pertandingan terakhir Bayern karena mengalami cedera sobek otot paha. Dalam 4 laga tanpa Kane, Die Roten memiliki rekor 2 menang dan 2 kali kalah. Kane menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim 2024-2025. Penyerang berumur 31 tahun itu punya koleksi 20 gol serta 9 assist dalam 19 penampilan di semua kompetisi. Kepindahan David Hanko dari Feyenoord ke Juventus nampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Tuttosport melaporkan Hanko telah menyepakati proposal kontrak yang diajukan Bianconeri. Kepindahan Hanko ke Turin pun kini hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Feyenoord. Menurut laporan media-media Belanda, Feyenoord hanya bersedia melepas Hanko apabila mendapat tawaran di angka 35 hingga 40 juta euro. Juventus berniat mendatangkan Hanko karena sedang kekurangan stok pemain belakang. Bianconeri tidak bisa lagi menggunakan jasa Gleison Bremer dan Johan Cabal hingga akhir musim ini. Paulo Fonseca baru direkrut Milan pada musim 2024-2025 lalu untuk menggantikan Stefano Pioli. Pelatih asal Portugal itu menandatangani kontrak 2 tahun. Namun hasil-hasil Milan sejauh ini terbilang tidak konsisten di Serie A. Rossoneri menempati peringkat ke-8 klasemen Liga Italia dan tertinggal 14 poin dari Atalanta yang ada di puncak. Belum lama ini muncul laporan yang mengeklaim bahwa Milan sudah mulai mencari pengganti Fonseca. Meski begitu, Fonseca menegaskan bahwa posisinya di Milan masih aman. FC Barcelona menghadapi tantangan besar dalam menentukan lokasi untuk pertandingan Liga Champions mendatang. Setelah fase pertama, mereka tidak dapat menggunakan Stadion Montjuic karena adanya komitmen dari pemerintah kota untuk mengadakan berbagai acara di sana. Dengan demikian, manajemen klub ini sedang mencari stadion alternatif yang memenuhi syarat UEFA. Meskipun Camp Nou sedang dalam proses renovasi dan tidak akan siap hingga musim depan, opsi lain yang dipertimbangkan termasuk Stadion RCDE, markas rival mereka, Espanyol, yang memiliki kapasitas 40.000 penonton. Piala Dunia 2034 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi dipastikan tidak akan memperbolehkan penjualan alkohol di stadion. Menurut laporan dari The Guardian, FIFA tidak akan mendesak pemerintah setempat untuk melonggarkan undang-undang yang melarang alkohol yang telah berlaku sejak tahun 1952. Hal ini menjadi langkah yang diambil FIFA setelah pengalaman pahit pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun ada satu toko di Riyadh yang menjual alkohol, itu hanya diperuntukkan bagi diplomat non-muslim dengan kontrol yang ketat. Justin Hubner akhirnya dipastikan tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Ia mengalami gegar otak. Hubner mengalami insiden saat membela Wolverhampton Wanderers U21 melawan Aston Villa U21. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dilanggar Luka Lins yang tidak sengaja menendang kepala Hubner saat berusaha melakukan aksi akrobatik. Wasit pada akhirnya memberikan kartu merah buat Luka Lins di Bodymoor Head. Hubner angkat bicara soal hal itu. Ia menyebut bahwa dirinya harus menjalani istirahat dalam beberapa waktu ke depan. Pemain Leicester City Hamza Choudhury telah resmi memutuskan untuk memperkuat tim nasional Bangladesh setelah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Lahir di Inggris dari orang tua keturunan Bangladesh, Hamza sebelumnya pernah bermain untuk timnas Inggris U21 dengan memperoleh paspor Bangladesh pada tahun 2024. Ia kini siap untuk tampil di level internasional. Menurut pernyataan Federasi Sepak Bola Bangladesh, Hamza diharapkan dapat melakukan debutnya pada pertandingan AFC Asian Cup melawan India yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 di Kolkata. Federasi Sepak Bola Bahrain sebelumnya mengajukan keluhan ke AFC terkait harus bertandang ke Indonesia. Mereka merasa pertandingan di markas Indonesia bisa membuat timnya tak aman terkait keselamatan. Erik mengaku sudah bertemu dengan Sekjen AFC, Winsor Paul John, untuk membahas laga timnas Indonesia versus Bahrain yang berlangsung Maret 2025 mendatang. Hasilnya pertandingan tetap di Indonesia. PSSI besar kemungkinan bakal memakai venue Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Lokasi tersebut sudah dipakai dalam seluruh pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilalui pasukan Sintayong. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.